Nama saya Lomongkun Vanessa. Perkenalkan, nama saya Christine Kumenap. Dan saya akan membahas nomor yang pertama dengan soal apa keberhasilan dan kunci keberhasilan Toyota. Nah, keberhasilan yang sukses dicapai oleh Toyota yaitu di mana Toyota berhasil menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan penjualan yang tinggi, dan juga dapat dikatakan bahwa Toyota ini disebut sebagai raja di industri otomotif. Kemudian kunci keberhasilan Toyota yaitu di mana mereka berhasil mengembangkan dan menciptakan yang pertama ada TPS atau Toyota Production System, di mana ini merupakan cara berpikir Toyota untuk membuat mobil dengan kualitas yang terbaik, namun tetap dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas dan juga tersedia sesuai permintaan dari pelanggan. Nah, dengan arti lain juga TPS ini merupakan sistem produksi dengan prinsip hanya memproduksi barang sesuai dengan jumlah, tipe, dan waktu yang diminta oleh pelanggan. Dalam hal lain, kepuasan pelanggan, kualitas bagus, dan keisian atau perbaikan terus-menerus dan tidak boros merupakan filosofi dasar dari Toyota. Kemudian saya akan membahas lebih dalam juga mengenai Kaizen yang merupakan salah satu tools dari Toyota Production System. Nah, di mana Kaizen ini memiliki konsep untuk work smarter not harder. Nah, dalam penerapan konsep ini, perusahaan tidak perlu menambah waktu ataupun tenaga kerja, tetapi yang dilakukan oleh perusahaan adalah menghasilkan suatu produk yang berkualitas dalam jumlah yang lebih besar, namun dengan tetap menggunakan tenaga kerja, mesin, dan batas waktu yang sudah ada. Dalam hal ini juga dalam TPS, Toyota juga menggunakan just in time untuk metode inventory mereka. Ada juga beberapa inovasi yang digunakan Toyota yang berdasarkan informasi yang ada pada chapter 14, yaitu yang pertama, lean operation. Nah, dalam sistem ini, setiap lini produksi menjadi supermarket bagi lini produksi berikutnya, di mana setiap lini hanya akan menggantikan item yang diperlukan atau dipilih oleh lini berikutnya. Kemudian juga terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Toyota Production System. Yang pertama ada mudah, di mana ini merupakan pemborosan atau inefisiensi. Kemudian terdapat Kanban, yaitu sebuah sistem manual yang digunakan untuk mengontrol pergerakan bagian ataupun material yang mendapatkan signal atau merespon sinyal kebutuhan untuk pengiriman bagian dan material tersebut. Kemudian juga terdapat Heijunka, di mana ini merupakan beban kerja yang harus diratakan, baik secara volume atau variasi, itu harus diratakan untuk mencapai aliran kerja yang stabil. Kemudian terdapat Kaizen, nah ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini juga merupakan istilah Jepang untuk perbaikan secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada Jidoka, di mana ini merupakan kualitas pada sumbernya atau otonomisasi. Dan untuk nomor yang kedua dan ketiga akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan just in time. Just in time adalah suatu rangkaian proses produksi di mana perusahaan ketika berproduksi sesuai dengan permintaan. Jadi memproduksi sesuai yang diminta dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Oleh karena itu, tiap operasinya hanya memproduksi apa yang diperlukan untuk memenuhi permintaan operasi yang berikutnya. Tujuan dari just in time ini sendiri adalah yang pertama higher productivity atau meningkatkan produktivitas, kemudian lower cost, biaya yang lebih rendah, dan higher quality yang lebih tinggi. Di dalam just in time ini juga bisa dikatakan no room for mistake, atau tidak boleh ada kesalahan. Kenapa? Karena seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa memproduksi sesuai permintaan atau driven by demand. Jadi tidak ada persediaan sesuai dengan memproduksi sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu, setiap prosesnya harus dipastikan bahwa sudah sesuai, tidak ada kesalahan, tidak ada kecacatan yang terjadi.
sehingga mengakibatkan juga tidak akan ada pemborosan di dalam perusahaan. Contohnya tidak ada biaya untuk barang yang rusak atau ruang penyimpanan barang gitu. Jadi dengan menggunakan sistem just in time ini, maka perusahaan bisa memiliki biaya yang lebih rendah dan kualitasnya pun bisa lebih baik. Dan ketika mengimplementasikan just in time dengan baik, diharapkan perusahaan bisa memiliki profit yang maksimal dan lebih kompetitif. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah prinsip-prinsip keberhasilan Jepang dan Toyota dapat diterapkan di Indonesia? Jika bisa, bagaimana? Mungkin saya akan membahas mengenai Jepang terlebih dahulu, prinsip keberhasilan Jepang seperti yang kita telah tonton di video. Ada 5 mengenai Japanese mindset. Yang pertama adalah cooperation, kedua a strong sense of gratitude, ketiga continual improvement, lalu strive to encourage participation, and the last is perfection is never attained but beauty and joy can be created everywhere. Ini adalah kelima mindset yang dipegang oleh masyarakat di Jepang. Pertanyaannya, apakah prinsip tersebut bisa diterapkan di Indonesia? Menurut kami jawabannya adalah bisa. Tapi muncul pertanyaan berikutnya, apakah setiap individu berkomitmen untuk melakukan prinsip tersebut? Karena seperti yang kita lihat bahwa mindset ini berasal dari dalam diri masyarakat masing-masing yang sudah dibentuk, kalau kita lihat, yang sudah dibentuk dari sejak kecil. Indonesia memiliki prinsip yang berbeda. Jadi ketika prinsip tersebut mau diterapkan Indonesia, pasti akan butuh waktu yang cukup panjang agar bisa berjalan, agar bisa menerapkan prinsip tersebut. Dan kalaupun ingin diterapkan, harus ada kemauan dari dalam diri masyarakat masing-masing, karena ini membutuhkan komitmen untuk berubah prinsipnya dari yang sebelumnya A kemudian menjadi B, dari yang sebelumnya mungkin tidak terlalu ada sense of gratitude harus diubah menjadi ada sense of gratitude. Yang sebelumnya mungkin ketika mencapai sesuatu sudah puas, tapi bisa nggak untuk selanjutnya nanti ini harus terus mengembangkan diri, harus terus berusaha untuk berkembang, tidak puas dengan apa yang sudah ada gitu. Ini kan berbeda. Kalaupun ada di Indonesia, itu pun menurut kami masih minoritas. Mayoritasnya masih memiliki prinsip yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, jawabannya adalah bisa, tapi harus dimulai di dalam diri masyarakat masing-masing yang berkomitmen untuk melakukan prinsip-prinsip tersebut untuk memajukan diri dan juga untuk memajukan negara. Selanjutnya adalah prinsip yang dipegang oleh Toyota. Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Di sini saya akan lebih bahas mengenai just in time. Jawabannya menurut kami adalah bisa. Tapi berarti di sini kan ada perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan dari sistem yang sebelumnya digunakan menjadi sistem just in time. Apakah perusahaan memang siap di dalam mereka masuk ke sistem just in time ini? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diterapkan ketika perusahaan ingin masuk ke dalam sistem just in time. Yang pertama adalah memastikan bahwa top management memang berkomitmen untuk melakukan perubahan dan tahu apa yang dibutuhkan, tahu cost-nya akan seberapa, kemudian hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi harus dipastikan bahwa top management ini dia bisa berkomitmen di dalam perubahan dan tahu apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah study the operations carefully. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam just in time ini harus sangat teliti di dalam setiap langkahnya. Tidak boleh ada kesalahan dan harus tahu apa yang dilakukan di setiap step tersebut. Oleh karena itu harus mempelajari operationnya secara teliti. Kemudian yang ketiga adalah obtain the support and cooperation of workers. Harus ada kerjasama di antara perusahaan dan juga para pekerja. Pekerja harus mengerti apa yang mereka lakukan, di step apakah itu, kemudian apakah just in time ini yang mungkin baru mengenal mengenai just in time. Bisa dilakukan juga training programs agar dipastikan bahwa worker memang mengerti apa yang mereka kerjakan. Dan yang keempat adalah be prepared to encounter obstacles to conversion. Dan yang keempat adalah be prepared to encounter obstacles to conversion. Pasti ada halangan-halangan yang akan terjadi ketika melakukan perubahan. Oleh karena itu harus siap dengan hal-hal yang mungkin tidak di-expect yang terjadi ketika melakukan perubahan tersebut. Itulah presentasi yang dapat kami bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.